Perkenalkan, nama saya Hoirul Zikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang basis data internet. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, kemudian dapat memahami arsitektur pada database web, dapat memahami XML, serta dapat memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. World Wide Web yaitu web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau yang kita kenal dengan URL. Itu contohnya HTML, www.epis.ts.edu, kemudian /database/index.html. URL di atas mengidentifikasikan suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.epis.ts.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dengan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser yang seperti yang kita kenal, yaitu IE atau Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, dan Google Chrome untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi berupa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang dikeluhkan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik suatu link, web browser menghubungkan ke web server. Tujuan untuk menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web browser, maka akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file tersebut. Sebagai contoh, suatu file yang diakhiri dengan .txt yaitu format teks tak berformat. Web browser menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file .toc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Dan HTML atau Hypertext Markup Language itu merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Berikut adalah contoh script HTML. Selanjutnya, basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, digunakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, website membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Kemudian, web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Kemudian protokol lain selain CGI adalah ISAPI
atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, itu Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada GKI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan suatu proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah yang pertama mengendalikan thread untuk performansi, kemudian tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, kemudian integrasi antara sumber data yang heterogen. Kemudian fungsi selanjutnya manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data. Fungsi selanjutnya manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan yang pertama Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada Java Beans, itu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Selanjutnya ada Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. XML atau extension HTML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML merupakan definisi markup language baru yang disebut dengan Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai atau start tag dan akhir, end tag, kemudian harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada tabel XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Berikut adalah contoh script XML. Next, DTDS yaitu sebuah Document Type Declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Berikut contoh script dari DTDS. Next, spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya, domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Ada contoh dalam HTML, kemudian dalam MathML. Dia melakukan query data XML atau SMLQL
Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Berikut contoh query dengan XML-KL. Next. Berikut contoh query dengan XML-KL yang lebih kompleks. Next. Model data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi-terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek berbentuk triple, yaitu label, tipe, dan nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data menggunakan OEM, yang dimana untuk buku terdapat author, title, publish, kemudian ada author, title, dan format. Selanjutnya, ringkasan pada pembelajaran kita saat ini yaitu file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, maka membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen Word yang berekstensi .toc. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS atau Database Management System. Web browser dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web browser terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Kemudian terdapat dua cara untuk web server untuk melakukan pengeksekusian program, yaitu membuat program, maksudnya membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol GGI, atau membuat thread baru untuk Java Servlet. Selanjutnya, pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Beans dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. Selanjutnya yaitu XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML dibentuk dari HTML dan SQML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk manipulasi yang lebih mudah, yang berbeda dengan SQML yang hanya memungkinkan pemakaian mengembangkan
deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instance basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Untuk lebih memahami tentang pembelajaran saat ini, mari kita mencoba untuk mengerjakan beberapa latihan soal berikut. Yang pertama, definisikan arti dan gambarkan penggunaan dari HTML. Itu bahasa pemrograman berbentuk script yang sederhana yang biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Kemudian arti dan gambarkan penggunaan dari URL. URL itu merupakan berupa link yang berisi suatu file. Kemudian C, CGI. CGI yaitu suatu program yang digunakan oleh web server untuk membangkitkan halaman web. Kemudian untuk D, pemrosesan server side, itu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Untuk E, Java Servlet, itu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Dan untuk nomor 2, apakah CGI itu? Kemudian, apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? CGI merupakan program yang digunakan oleh web server untuk membangkitkan halaman web. Kerugiannya adalah setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Dan soal nomor 3, apa perbedaan antara web server dan application server? Web server adalah mengakses suatu file dimanapun pada internet, sedangkan aplikasi server adalah tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Soal nomor terakhir, soal nomor 4, itu bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.